Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Mucil TV yang berbahagia. Para pemirsa Mucil TV, anak-anakku kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Hari ini dialog interaktif Ramadan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 bertepatan dengan hari ke-27 Ramadan. Telah hadir di studio Mucil TV narasumber dan dialog interaktif kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Ustadz Badrudin ARK MSI. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Bang Ipul. Ya, lancar ya puasanya Pak Ustadz? Alhamdulillah Bang Ipul. Walaupun masih banyak kerjaan, Ya. lancar Bang Ipul. Ya, oke. Dari tim redaksi dan pemandu acara sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ya secara global. Pertanyaan yang pertama, mendekati menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat dihiruk-pikukkan dengan tradisi mudik, tradisi mencari baju lebaran, mencari menu untuk berbuka puasa, ataupun mempersiapkan nanti saat Hari Raya Idul Fitri. Di satu sisi kita harus fokus beribadah ya, ini sudah di hari ke-27 Ramadan, 3 hari lagi. Bagaimana mensikapinya agar kita ibadah kita nanti di akhir ya, 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri itu maksimal. Ya, silakan. oke Bang Ipul. Ya, memang ini problem tahunan Bang Ipul ya. Iya. Ketika menjelang Lebaran itu umat Islam dihadapkan dengan berbagai problematika, Ya. antara fokus mengisi Ramadan, fokus mencari Lailatul Qadar, Betul. Ya. dengan persoalan-persoalan duniawi. Ya. Apakah itu mudik, apakah itu belanja, Betul. baik belanja pakaian baru ataupun makanan-makanan persiapan Lebaran. Betul yang utamanya. Bagaimana kita menyikapi? Yang pertama, tentu kaidahnya adalah yang terpenting adalah ibadah meraih kesempurnaan Ramadan sekaligus Lailatul Qadar. Tidak masalah seandainya siang ke mall, ke pasar, kalau memang itu dibutuhkan, tidak masalah, selama tidak mengganggu aktivitas ibadah Ramadan. Kemudian dengan mudik, nah untuk 2 tahun ini kan pemerintah melarang mudik ya Bang Ipul ya, Ya. sehingga dalam masalah mudik ini nggak ada persoalan. Tapi sebenarnya kalau mudik itu kan sebenarnya gini, kenapa orang pengen mudik? Itu karena cinta Bang Ipul. Betul. Jadi cinta dengan tanah kelah, dengan kampung kelahiran. Kampung kelahiran ini. Jadi kalau orang sudah apa ya, rindu dengan kampung, itu obatnya ya mudik. Betul. Ya. Apalagi mungkin saya Pak Ustadz. Rumah Bang Ipul dari mana? Saya asli Cirebon lah. Oh, ini, Cirebon, Pak Ustadz. ya. Ya. Ketika menjelang Hari Raya mungkin rasa sedih, rasa Kalau kangen, nggak mudik ya. Iya, seperti itu. Makanya itu sebenarnya kan ungkapan cinta sebenarnya. Ya selagi tidak mengganggu kehusukan puasa itu sih tidak masalah. Tapi kalau memang tuntunannya itu sebenarnya ya mudiknya itu setelah Lebaran. Tapi kan sudah nggak asik ya. Iya. Kalau yang dicari kan Lebaran di kampung halaman. Belum Lebaran sekarang. Itu yang dicari kan itu. Nah ini untuk mudik nggak ada persoalan karena pemerintah melarang mudik. Ya sudah, kalau Bang Ipul kangen ya, kangen dengan kampung halaman ya udah diisi dengan tadi fokus ibadah saja. Ya. Terima kasih. Gitu Bang Ipul. Ya. Ya, pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ya. Pak Ustadz. Kita ini kan sudah di 10 hari terakhir ya. Iya. Seseorang atau semua orang kan pengen mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Apa sih tanda-tandanya kalau seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, Bang Ipul, memang salah satu keutamaan Ramadan dan yang paling dicari umat Islam adalah
fihi lailatun khairun min alfi syahr, yaitu malam yang mulia yang nilainya lebih utama daripada 1000 bulan. Tanda-tanda orang yang mendapatkan ada dua, minimal dua. Yang pertama, setelah Idul Fitri semangat berbuat baiknya meningkat. Jadi kepengen berbuat baik sekecil apapun gitu, kepengen menolong orang, kepengen sedekah, kepengen banyak baca Quran, kepengen sholat sunnah, kepengen tahajud, kepengen infak. Pokoknya dalam hatinya itu kepengen bisa berbuat baik sebanyak mungkin. Ini yang pertama. Tanda yang kedua adalah salamun hiya hatta matla'il fajr, menjadi pribadi yang damai, tenang ya, damai, nggak suka konflik. Ya kalau bercanda itu kan bumbunya hidup ya Bang Ipul. Kalau hidup nggak pernah bercanda kan sepaneng kan. Iya, terlalu kaku ya Bang. Ya, terlalu kaku kan. Dan menurut penelitian Bang Ipul ya, wanita itu suka yang laki-laki yang humoris ya Bang Ipul. Nah, Bang Ipul iya, salah kalau lihat-lihat di acara televisi mungkin ya Mas. Ini, nah, jadi tanda kedua itu adalah menjadi pribadi yang damai. Damai kepada dirinya, kepada keluarga, kepada lingkungan. Jadi mengedepankan maslahat ini. Nah itu dua itu tandanya. Itu yang pertanyaan yang kedua. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Ini sudah di hari ke-27 di bulan Ramadan, H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sebelum mengakhiri itu ada kewajiban setiap individu atau seseorang itu untuk berzakat nih Pak Ustadz. Ya. Terkadang kita sibuk mencari nafkah dan sebagainya, kita lupa berzakat ya. Siapa saja sih yang berhak mengeluarkan zakat? Ya, bagus nih Bang Ipul ya. Berapa persenkah yang harus dikeluarkan? Ini sekaligus saja ini pertanyaan nomor 3, tapi ada beberapa sub pertanyaan. Yang 3, siapa saja yang menerima zakat? Ya, jadi ini Bang Ipul ya. Dan para pemirsa ya. Jadi zakat kan ada dua ya. Yang pertama zakat mal, zakat harta. Yang kedua zakat fitri atau zakat jiwa. Nah, setiap kali kita berada di penghujung Ramadan, kita diingatkan dengan zakat fitri atau zakat fitrah, itu zakat jiwa. Kalau disederhanakan, zakat fitri itu pajak hidup kita setahun. Dan sangat murah, Bang Ipul. Kenapa sangat murah? Karena hanya seharga minimal 2,5 kg beras. Atau kalau dikonversi ke liter itu 3/4 liter. Atau katakanlah 3,5 liter. Kalau di kilo sekarang MUI ya menyarankan jangan 2,5, 2,8. Lebih baik lebih daripada 2. Kalau dikonversi uang itu misalnya beras itu 10.000 cuma 25.000 setahun pajak kita, nyawa kita nih Bang Ipul. Padahal pembersih juga ya. Nah, padahal pajak motor sudah berapa? Lebih ya, 300-an, 400-an ya, apalagi motor yang terbaru. Yang baru itu udah ratusan ribu. Ya. Pajak kita ini cuma 30.000. Betul ya, 30.000 setahun ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dua, yaitu rotan liso ini membersihkan orang yang berpuasa dari apa? Minar rofat. Mungkin pas puasa ngomong yang tidak baik. Al ngerasani, misalnya ya pas puasa pernah marah dan sebagainya. Jadi membersihkan. Yang kedua adalah waktu matan di masakin, memberi makan orang miskin. Jadi zakat fitri itu memang untuk orang miskin. Nah, yang kedua Bang Ipul itu ada namanya zakat mal. Zakat mal ini kita sambil contoh satu ya. Emas ya, kalau kita orang punya perhiasan emas sebanyak 85 gram sudah setahun disimpan, maka wajib dizakati 2,5% dari nilai emas itu. Atau profesi. Kalau ada orang punya profesi penghasilannya sebulan misalnya seharga senilai 85 gram emas, 85 gram itu kita hitung misalnya 50 juta. Kalau ada orang punya profesi bulanan misalnya sebulan gajinya 50 juta, maka begitu dia menerima gaji langsung dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ini kalau ya gitu. zakat fitrah itu ada di bulan Ramadan ya Pak. Ya, Kalau zakat mal di luar
Zakat mal Ramadan itu ngitungnya nanti sejak dia memiliki. Karena ada istilahnya nisab itu batas minimal jumlah dan haul itu minimal waktu. Jadi kalau kita punya emas ya setahun, punya ternak ya sudah setahun, dihitungnya setiap tahun. Nanti ada yang langsung misalnya tadi profesi dapat gaji langsung, kita menemukan emas namanya rikas itu langsung zakatnya 20%. Nah khusus zakat fitrah dan zakat fitri itu yang wajib mengeluarkan adalah kepala keluarga. Yang dizakati semua anggota keluarga yang masih hidup di bulan Ramadan. Dan harus dibayarkan sebelum sholat itu. Batas waktunya ya? Iya, batas waktunya. Dulu ada yang tanya Bang Ibu, saya sudah membayar zakat kok dapat zakat? Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting bayar dulu. Sampai ulama itu begini, saya nggak punya uang, nggak punya beras, di rumah punya apa? Punya televisi, jual, perhiasan, jual, untuk bayar zakat, biar puasanya nanti diterima Allah. Yang tidak boleh dijual adalah alat-alat masak, buku-buku, boleh. Ya, ya gitu Pak. Ya itu pertanyaan yang ketiga yang sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Menginjak ke pertanyaan keempat ini Pak Ustadz. Kita kan H-3 mau menjelang hari raya Idul Fitri atau hari kemenangan. Persiapan apa saja sih untuk menyambut menjelang datangnya hari kemenangan hari raya Idul Fitri? Sebelum 1 Syawal apa saja persiapannya? Jadi dan setelah memasuki 1 Syawal Pak Ustaz. Jadi ayatnya itu kan walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Jadi yang harus kita lakukan sejak sekarang adalah menyempurnakan puasa. Ini nomor 1, menyempurnakan puasa. Yang kedua adalah di malam Idul Fitri adalah bertakbir. Karena sekarang masih pandemi Covid, tentu takbirnya bisa di rumah. Takbir itu untuk siapa? Siapa saja yang menjadi orang Islam ya, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa. Takbir itu perintah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah dia mengagungkan Allah. Jadi pertama menyempurnakan puasa, jangan sampai bolong. Yang kedua takbir. Oke, itu pertanyaan yang keempat nih. Yang terakhir pertanyaan yang kelima. Mungkin ini pertanyaan yang apa ya, tadi Pak Ustadz menyinggung bahwasanya laki-laki perempuan itu suka laki-laki yang romantis ya. Ini jadi saya kok jadi merasa ini Pak Ustadz ya. Mungkin kan kalau apa laki-laki romantis itu kan otomatis kan apa ya, suka pacaran mungkin ya Pak Ustadz. Ya mungkin tanda-tandanya atau laki-laki yang romantis itu bagaimana ya. Nih terkadang kan saya di Indonesia melihat kan memang iya sih kalau laki-laki yang romantis itu banyak disukai oleh wanita seperti itu. Khususnya adik-adik yang sudah selesai libur sekolah ini ya, libur sekolah sebetulnya untuk pacaran itu boleh apa enggak ya Pak Ustaz? Jadi hukum pacaran menurut Islam ya lebih lebih tepat. Jadi sebelum kita ini menghukumi sesuatu harus diperjelas dulu definisi sesuatu itu. Nah, pacaran itu apa? Nah, yang disepakati oleh para ahli bahasa tentu pacaran adalah hubungan lawan jenis ya, yang mereka mungkin saling suka, yang di situ kadang dibumbui dengan hal-hal yang mendekati zina. Apalagi ini bulan Ramadan seperti itu jelas tidak boleh, karena jelas wala taqrabu zina, janganlah kamu dekati. Kalau pasaran itu dimaknai seperti itu, jadi dua orang yang saling suka kemudian berdua-duaan bersenang-senang karena mereka belum terikat pernikahan, itu dilarang. Dilarang. Kenapa? Untuk menjaga kesucian. Maka dalam Islam kalau mau menikah itu kan satu namanya ta'aruf, mengenal. Jadi kenalan ya, dikenal dia orang mana, orang tuanya
siapa, profesinya apa, akhlaknya gimana. Kalau udah yakin nanti ada mengkhitbah namanya. Mengkhitbah itu meminang. Meminang ya. Dan melamar. Dan Sampai. tidak ada istilah tunangan, tidak ada. Oh, tidak ada itu malam. Ta'aruf, Ta'aruf, khitbah itu melamar, sudah nikah. menikah ya. Tapi itu ada adik kita, anak-anak kan masih kelas 7, 8, 9. Betul ya. Jadi tidak usah berpikir pacar. Terus bagaimana? Semua dianggap teman. Semua dianggap teman. Biar fokus belajar, fokus meraih cita-cita. Apalagi wanita harus menjaga diri ya, menjaga diri ya. Jangan sampai terjerumus. Begitu ya, Ibu. Sudah pertanyaan-pertanyaan dari redaksi, dari pemandu acara sudah disampaikan Pak Ustadz. Ya, tidak terasa waktu sudah 30 menit ya sudah. Demikian para pemirsa Mucil TV yang berbahagia, selesai sudah interaksi dialog interaktif Ramadan sore hari ini, sudah dijawab oleh para narasumber dengan lugas dan cepat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama dialog interaktif Ramadan sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.